Ain kemarin dibagi jadi berapa? 4. Ain 1, 2, 3, 4. Yang pertama takjub. Takjub ataukah kagum? Yang kedua hasad atau dengki. Yang ketiga nafas. Yang keempat ain dari jin, ya. Ain dari jin. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebab yang paling banyak menyebabkan kematian pada umatku setelah takdirnya Allah adalah ain. Jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu penyebab kematian, ya, penyebab kematian yang paling banyak adalah karena ain. Tuh bahaya tuh ya, bahaya. Makanya kemudian perlu kita tahu, mengilmui yang namanya ain. Kalau yang takjub atau kagum itu pernah terjadi, dialami oleh Suhail, ya, di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, Suhail bin Hunayf, Sahal bin Hunayf. Jadi laki-laki yang punya kulit putih bersih, putih bersih, tidak seperti kulitan laki-laki pada umumnya. Ya, kulitan laki-laki pada umumnya ya segini ya, ya Pak, ya, coklat, agak kuning, ya, sawo mateng, sawo mentah, ya, sawo busuk, ya. Sahal bin Hunayf ini kulitnya putih bersih, padahal cowok loh ya. Dia ketika sedang mandi, yang kala itu kamar mandinya kan masih setengah badan. Oh ya, kayak kamar mandi di desa-desa itu loh ya, yang kalau berdiri pundaknya kelihatan. Nah, ketika Sahel ini mandi, kelihatan pundaknya. Nah, ternyata qadarullahnya Amir bin Rabi'ah ini lewat. Amir bin Rabi'ah ini lewat. Nah, ketika Amir bin Rabi'ah ini ngelihat pundaknya Suhail yang begitu putih bersih, akhirnya kemudian Amir bin Rabi'ah ini tadi ain, memuji, ya, kemudian tidak mendoakan keberkahan, terus apa, membandingkan dengan punyanya atau membandingkan dengan kulitnya. Jadi kagum ini ya, syaratnya ini. Yang pertama ini ya, takjub atau kagum, ada kekaguman. Yang kedua memuji. Yang ketiga tidak mendoakan keberkahan. Yang keempat membandingkan dengan diri sendiri. Maka ketika empat-empatnya ini ada, melesatlah panah kejahatan syaitan melalui ain, takjub, kekaguman tadi. Jadi ojo seneng banding, ojo di banding deh. Ya sudahlah, kita ya seperti ini aja, ya, be yourself, ya, jadi dirimu sendiri. Qanaah, merasa puas dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ingat, ada cewek, ada perempuan, ada wanita yang suka kulit putih, tapi juga ada wanita yang suka kulitnya hitam. Ya, nyatanya yang di Papua itu ya nikah semuanya. Ya, jadi nggak semuanya suka kulit putih. Ada yang sukanya kulitnya ya, ada yang suka kulit hitam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika mau pilih pasangan, mau nikah, tunkahul mar'atu li arba, pilihlah yang mencakup 4 hal, ya, 4 hal yang perlu dipertimbangkan ketika mau nikah. Yang pertama apa? Lijamaliha. Lijamaliha ini wajah fisik, ya, wajah fisik, dan itu relatif. Ada yang suka kurus, ada yang suka gemukan, ada yang suka rambutnya lurus, ada yang suka rambutnya ikal, ada yang suka kulitnya putih, ada yang suka kulitnya kuning atau coklat, ada yang suka tinggi, ada yang suka pendek. Tenang saja. Artinya ketika Allah ciptakan kondisi kita seperti ini, berarti akan ada orang yang suka dengan kondisi kita yang seperti ini, karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi los aja, qanaah, puas terhadap apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Nggak usah membanding-bandingkan dengan milik orang lain. Makanya supaya kita ini bisa menjadi hamba yang bersyukur apa? Undur man huwa asfala minka. Melihat orang-orang itu yang jauh di bawah kita, supaya kita ini bersyukur. Ya, supaya kita ini bersyukur. Tapi kadang ya perlu ya ngelihat orang yang di atas kita ya, supaya termotivasi. Tapi kalau mau lihat yang ke atas itu ya ibadahnya dulu, jangan dunianya dulu, tapi ibadahnya dulu, supaya kita termotivasi untuk semakin semangat atau lebih bersemangat dalam ibadahnya. Jadi jangan selalu perkara dunia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Amir bin Rabi'ah itu melihat Sahal bin Hunayf yang kulitnya putih bersih sedangkan kulitnya kok enggak, bahkan kemudian kagum sampai memuji tanpa mendoakan keberkahan, apa yang terjadi dengan Suhail? Tiba-tiba Suhail jatuh pingsan. Seketika itu juga, nggak pakai lama. Seketika itu juga. Bahaya tuh ya. Nah, kalau jatuhnya ke jurang kayak piye kan kesian ya. Kalau jatuhnya di jalan, banyak motor lalu lalang, oh bisa kecelakaan, kesian dia. Maka kemudian Sahal ini terkapar di atas tanah dan dibawalah ia ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, kemudian beliau mengatakan dengan perkataan yang keras, siapa di antara kalian ini sing pengen sahabatnya mati? Ya. Siapa di antara kalian yang menginginkan kematian pada atau keburukan, kecelakaan pada saudaranya sendiri? Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Rabi'ah akhirnya kemudian dimarahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amir bin Rabi'ah mencuci wajah dan kedua tangannya sampai siku, kedua lutut dan ujung-ujung kakinya, kemudian airnya ini ditaruh di satu wadah, dikumpulkan di satu wadah, kemudian disiramkan di tubuh Sahal tadi, dan akhirnya kemudian Sahal bin Hunayf tadi sadar, siuman, dan kembali sehat walafiat. Jadi caranya untuk menyembuhkan ain itu, kalau diketahui pelaku ainnya. Masalahnya kalau tidak diketahui pelaku ainnya, lah kita mau minta air wudhu dari siapa? Kan susah.
Kemarin sudah saya ceritakan tuh, ada di salah satu pondok pesantren, di satu kamar itu ada salah satu, kan pondok pesantren itu kan satu kamar buat banyakan orang ya. Lah ada satu santriwati itu yang tiba-tiba bangun tidur kakinya lumpuh, nggak bisa jalan. Maka kemudian si ustadznya ini sudah menyimpulkan kalau yang terjadi ini kemungkinan ain. Maka kemudian santriwati yang ada di kamar itu semuanya diminta untuk wudhu, yang air wudhunya dikumpulkan di satu ember. Lah caranya bagaimana Ustadz? Ngumpulkan air wudhu di ember. Jadi siapkan ember besar, terus satu-satu masuk berdiri di atas ember itu, di dalam ember itu. Nah, terus nanti barulah dituangkan air wudhu buat dia wudhu, yang sehingga airnya wudhu itu terkumpul di dalam ember itu. Setelah semua santriwatinya berwudhu di dalam ember itu, airnya terkumpul, akhirnya kemudian airnya ini disiramkan di kaki santriwati yang lumpuh tadi, dan tiba-tiba langsung sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu cara menyembuhkan ain yang diketahui pelaku ainnya ya. Nah, kalau tidak diketahui pelaku ainnya bagaimana? Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Berarti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah kena ain. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dalam riwayat lain, innal aina haqqun tawaddu' lahu fatawaddu' lahu. Ain itu benar adanya, berwudulah untuk menghilangkannya. Atau kalau tidak wudhu ya mandi, bisa pakai air. Itu buletinnya yang volume 3 sudah dapat semua. Itu cara meruqyah dengan media air. Bisa diminum, bisa dipakai untuk mandi atau wudhu, bisa dipakai untuk semprot, bisa dipakai untuk disiramkan atau dipercikkan. Bahkan kalau yang suka kulitnya gatal-gatal, itu cari air belerang ya. Ada nggak di Solo ya? Mana? Ya, nah, itu berendam atau mandi pakai air belerang bagi yang punya masalah di kulitnya. Apa masalah di kulit? Gatal, panu ya, apalagi saudaranya panu ya. Kalau kaitannya dengan sihir, yang paling bagus itu di gerojokan. Di gerojokan, Bu. Karena dapat apa? Dapat rasa kena airnya itu loh ya. Kena jatuhan airnya itu loh. Itu juga bisa sebagai terapi. Ya cari gerojokan sing enggak terlalu kenceng lah. Kalau di gerojokan sewu jenengan langsung ning gerojokan sewu lah sedeng mumet ya. Airnya banyak kenceng ya, jatuhnya leng gitu ya. Nah, carilah gerojokan yang, kalau gerojokan sewu ke Banten ya cari yang 500, gerojokan 500, apa yang cari gerojokan 100 ya. Tapi yang jelas air sumber ya, air sumber. Kalau saya biasanya kalau susah kan, kalau gerojokan harus ke Tawangmangu mungkin ya, harus ke Jumok, harus ke ini ya. Cara terakhir, kalau memang tidak memungkinkan untuk ke sana, ya sudah, saya semprot pakai air biasa itu ya. Saya semprot pakai air biasa, cuman saya pakai tutupnya jari telunjuk.